Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, hari ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah modern minimalis yang layoutnya dinamis. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Ya tetangga, sekarang saya lagi ada di Awa by Eternal Land. Dan biasanya kalau cari rumah saya sendiri ya. Tapi kali ini saya ditemenin sama Kak Widya nih. Halo Kak. Sebagai perancang dan juga arsitek dari project ini ya Kak? Iya. Nah, gimana ceritanya nih project ini nih? Ya, jadi ini kebetulan proyek keempat kita. Itu dia yang pertama di Arkananta, kedua di Awa tahap 1, terus di Farana, terus juga sekarang kita ke Awa tahap 2. Oh, Farana juga waktu itu rancangannya Kakak? Iya, betul. Oh, kalau kalian belum nonton video yang ini ya. Farana Golf Estate itu posisinya strategis banget. Nah, kalau yang ini gimana nih? Nah, kalau ini kurang lebih lokasinya nggak terlalu jauh, Mas. Itu dari Farana gitu. Oke. Dan kalau misalnya tahap 1 dia ada 1 lantai, kalau kita tahap 2 kita sama kayak Farana 2 lantai. Oke, berarti ini adalah tahap 2. Iya, betul. Tahap satunya kayaknya yang ini ya. Betul, tahap satunya. Tahap satunya udah sold out tetangga. Jadi ini rumah 1 lantai ya. Iya, nah, betul. kalau tahap 2 ini luas tanah berapa nih, Kak? Luas tanahnya itu 84, jadi lebarnya 6, panjangnya itu 14 meter. Oke, kalau luas bangunan? Luas bangunannya 53. Nah, kalau desain rumah di Awa fase 2 ini apa nih Kak kira-kira? Konsepnya? Ya, konsepnya itu modern tropikal ya. Jadi minimalis juga sih. Jadi ada sentuhan-sentuhan dari warna kayu ya, terus juga abu dan ada roster gitu. Oke, jadi ini modern tropikal ya tetangga. Yuk kita lihat lebih dekat. Jadi ini lebar 6 meter, untuk carportnya kayak cukup luas nih, bisa 2 mobil kan? Betul, bisa 2 mobil. Ini lebarnya 5 meter. Karena lebar mobil average itu nggak sampai 2 meter ya tetangga. Kalau buat buka pintu ya mungkin 2 meter lebih 30 cm. Jadi kalau misalnya lebar 5 meter itu masih enak banget buat 2 mobil. Tapi kalau mau 1 mobil dengan beberapa kendaraan atau sepeda motor masih enak juga. Ya. Dan ini dia lantai carportnya pakai apa nih Kak? Pakai rabat beton, terus kita lapisin sama cat epoksi. Cocok ya buat eksterior kayak gini, karena dia tahan dan nggak gampang pecah gitu ya? Iya, betul. Nah, habis lihat ke bawah, bahas carport, saya jadi penasaran bahas atasnya nih. Untuk atap pakai apa dia Kak? Atap bangunannya pakai genteng beton. Pakai atap beton ya? Oke, yang itu ya? Iya, betul, sama kayak Awa 1 juga. Oh, oke. Jadi kelihatan lebih minimalis nih tetangga. Nah, ini kayak ada kisi-kisi ini, include nggak nih? Betul, include juga. Oh, secondary skin-nya ini include juga? Iya, betul, include juga. Karena kan jendelanya kan lebar ya, jadi perlu secondary skin. Karena kan kalau rumah di perumahan ada yang hadap barat, ada yang hadap apa, jadi kita pastiin aman dari sinar matahari masuk yang terlalu kenceng terlalu kenceng ya, iya. Iya. Selain sinar matahari juga bisa bikin lebih private ya? Betul, lebih private penghuni juga. Rumahnya. Oke, di bagian depan nih jendelanya gede-gede banget. Yang satunya ketutupan kisi-kisi, yang sebelahnya enggak. Nanti kita lihat itu apa ya? Ini teras, void teras. Jadi selain itu juga untuk bukaan 2 kamar mandi ya. Jadi biar nggak usah pakai exhaust lagi. Jadi udah ada sirkulasi udaranya. Oke, jadi sebagai sumber cahaya. Saya kira nyambung ke lantai 2, ternyata enggak. Biasanya voidnya di dalam ya, ini voidnya di teras. Oke, selain jendela yang besar di depan, di bawah juga ada nih. Nah, nih bagian depan nih. Gimana nih konsepnya Kak? Iya, jadi memang kita tuh memaksimalkan semua bukaan ya, biar nggak terlalu banyak pemakaian lampu di siang hari. Jadi kita maksimalin selebar mungkin. Yang ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara, ini hanya untuk kaca mati, hanya untuk pencahayaan, seperti itu. Nah, untuk materialnya pakai aluminium kayaknya Kak? Iya, betul. Kita pakai Waikiki kebetulan. Bagus ya produknya? Iya, Waikiki. betul. Jadi iklan nih Waikiki, pasang lain kali ya? Oh iya. Gak apa-apa Kak, kita lanjut. Ada tamannya juga nih di samping nih. Iya. Ini kira-kira berapa meter Kak ke sini nih? Ini cuma 1 meter. Panjangnya? Ini 4,5 meter. Oke, jadi ini carportnya enak banget, tetangga, cukup luas. Jadi kalau punya mobil ukuran SUV masih mampu ya ditampung di sini. Masih enak banget. Oke, lanjut. Kanopinya include apa enggak? Kanopinya ini kebetulan opsional ya. Opsional. Nanti tanya aja tetangga, mudah-mudahan dapat include kanopi ya. Iya, siapa tahu dapat free ya. Monggo dinego aja. Nah, dari sini nggak kelihatan pintunya nih ya.
Betul. Untuk terasnya. Iya benar, ini Gimana jadi nih, Kak? memang konsepnya agak introvert ya. Jadi maksudnya kita nggak mau yang terlalu expose pintunya, jadi pintunya ada di samping sini gitu untuk akses. Jadi ini terasnya dengan pintu utama yang nyamping. Aduh, Betul. ini dia pintu utamanya pakai material apa nih, Kak? Oh ini pakai kayu solid dilapisin HPL. Kita udah dapat smart lock door juga, Oh, ini udah include juga nih. udah include juga. Oh, cakep nih, tetangga. Ini konsepnya introvert, pintunya nyamping ya, kelihatan dari depan. Oke, kita boleh lihat dalamnya, Kak? Boleh silakan. Ayo ikutin terus, tetangga. Oke, Kita silakan. mau lihat dalamnya ya. Iya. Permisi. Wow, jadi seperti inilah interior rumah luas 53 meter. Iya, persegi. betul. Nah, saya disclaimer dulu ya, tetangga. Jadi semua furniture yang kalian lihat ini tidak termasuk dalam paket penjualan ya, Kak? Betul. Jadi ini hanya Hanya sebagai opsional dan juga inspirasi nih. Siapa tahu nanti kalian mau ngisi, oh kayak gini cakep. Oke, sekarang kita bahas ruangannya. Begitu masuk ruangan apa ini, Kak? Kita langsung masuk ke living room, juga tempat area TV karena ruangannya lumayan kompak ya ukurannya. Bisa juga untuk minibar, untuk tempat makan, untuk dapur sebelah sana. Jadi satu ruangan ada beberapa fungsi nih Mas. Gitu. Oh, jadi konsep open plan. Open plan, iya betul. Oke, jadi karena rumahnya cukup kompak, 53 meter, dibagi 2 lantai. Nah, jadi satu di bawah, satu di atas. Seperti Kak Widya tadi bilang, beberapa kebutuhan dalam satu ruang. Iya betul. TV-nya juga di sini kita bikin. Jadi memanfaatkan ruang biar jalannya nggak terlalu sempit ya, gitu. Bener-bener ini tetangga nih. Jadi terlihat bisa jadi inspirasi nih kalau ruangan kalian juga kompak di rumah, ini bisa jadi inspirasi. Nggak perlu pakai kabinet lagi ya, Nggak kan? perlu. Seamless banget. Berarti kabelnya supaya nggak kelihatan masuk sini, Kak? Iya bisa di sini. Nanti disimpan di sini, gitu. Oke, menarik. Nah, selain living, di sampingnya apa nih, Kak? Oh ini ada kamar mandi. Kamar mandi? Iya. Saya kira Biasanya kalau kamar mandi di perumahan itu di bawah tangga ya Mas. Kalau kita benar-benar satu kamar mandi aja. Oh, gitu. memang khusus kamar mandi? Satu ruangan. Iya. Saya kira ini powder room doang, ternyata enggak. bisa loh. Jadi betul. Nah, ini dia. Ini kamar mandinya tetangga. Cukup luas 1,5 meter ya dikali 1,5. Dan ini fungsinya juga fungsional banget. Iya. Closet, shower, dan juga Wastafel. Ini udah include semua. udah itu semua? Oh, Keramiknya sorry. Kecuali yang ini ya. Oh, kecuali ini optional. partisi ya. Tapi untuk wastafel, untuk kaca, shower dan lain-lain itu sudah include semua. Keramik dindingnya udah begini dapatnya? Sudah full. Oh, sudah full. Kita menggunakan HT homogeneous style 60-60 ya. Dan juga yang lebih oke lagi ini kita pakai saniternya dari Kohler. Oh, merek premium tetangga. Iya. Kohler cari aja di di online tuh berapa harganya Kohler. Lumayan. Dan selain ini ya, selain saniter yang udah dapat, di sini dapat pencahayaan bukaan ke bagian depan tadi deh. Sebenarnya tanpa exhaust fan pun juga sebenarnya sudah bisa. Tapi kalaupun masih mau juga nggak apa-apa. Oh, oke. Menarik tangga. Jadi ini cukup proper kamar mandinya walaupun ukurannya compact. Nah, di sampingnya ada pintu kebuka lagi. Iya, Apa ini, Kak? ini untuk kamar anak. Oh, jadi ada satu kamar. Ada satu kamar, tapi kita di show unit ini kita gunakan untuk kamar anak. Total ada berapa kamar, Kak, di rumah ini? Totalnya ada 2 kamar, Satu di sini, satu di atas. satu ya? di atas. Oke. Jadi ini ukurannya berapa, Kak, kalau yang ini? Ini ukurannya sebenarnya di sini 3x3 ya, cuman ini ada cowokan sedikit sih. Ini, jadi kita manfaatin cowokan ini sebagai lemari. Cowokannya ke dalam berapa, Kak? Iya, 60 cm sekitar. 60 cm ya? Jadi lemarinya nggak nongol nih? Iya, jadi lebih seamless. rapi juga. Lebih rapi juga. Karena lemarinya nggak nongol, jadi dia bisa naruh meja belajar di sini nih tetangga. Ini inspiratif juga nih. Jadi bisa jadi inspirasi walaupun ruangannya cukup kecil, tapi udah maksimal fungsinya, bisa tempat tidur, tempat belajar, dan lemari pakaian juga gitu. Oke, nggak lupa juga pencahayaan nih. Betul. Dan penghawaan ke bagian belakang rumah. Iya. Karena di belakang tuh masih ada lahan yang cukup besar kayaknya ya. Iya. Oke, tadi kita udah lihat kamar mandi, living. Dapurnya di mana dapurnya, Kak? Iya, dapur karena ini cuma 53 ya. Jadi dapurnya memang sedikit minimalis seperti di apartemen. Jadi di sini tempat dapurnya seperti itu. Jadi kalau di sini di bawah tangga itu bukan untuk kamar mandi ya, tadi udah dijelasin juga. Di bawah tangga sebagai gantinya dia buat dapur nih sebagian. Betul. Dan juga tempat penyimpanan sebagian lagi. Iya, cuman karena ini rumah developer ya Mas ya, kebanyakan kan nanti konsumen itu bakal renovasi lagi. Jadi kalau misalnya pengen dapurnya lebih besar, bisa ditambah di area belakang nantinya gitu, di lahan kosongnya.
Sesuai kan tadi saya udah bilang di depan kalau ini masih sangat dinamis ya layoutnya ya. Betul. Masih bisa diapa-apain banget. Banget. Nah, di sini ada kalau mungkin kalian adalah pasangan baru, di sini udah bisa jadi inspirasi juga buat meja makan nih. Kalau butuh yang lebih besar, mau candlelight dinner, bikin di belakang. Oh, boleh banget. Nah, ini aksesnya pakai apa nih, Kak? Oh, sama kaca aluminium juga yang bisa digeser. Oke, besar-besar daunnya ya, kira-kira 2 meter nih. Iya, 2 meter. Masing-masing daun. Oke, kita lihat ke belakang, Kak. Nah, ini adalah area pengembangan selanjutnya nih. Betul. Ini area sebenarnya lahan kosongnya ya. Jadi kita manfaatin di showroom ini untuk teras belakang sekaligus juga bisa jadi tempat kumpul juga. Karena kan ruang tamunya lumayan kecil ya. Jadi bisa tempat kumpul, tempat makan juga bisa dan tempat buat melihat taman. Ini masih fleksibel banget tetangga. Kalian bisa bikin dapur, bisa bikin area makan, bahkan bisa bikin satu kamar lagi kalau mau. Betul, bisa. Di bagian Nanti sini. kita juga ada tipe 70 sebenarnya yang itu kamarnya ada tambahan lagi di sini gitu. Oke, luas 70. Luasnya 70. Oke. Nextnya ya. Mantap. Ini juga bisa jadi inspirasi juga nih tetangga buat kalian yang mungkin kebutuhannya sesuai sama di layout depan. Ini juga bisa jadi ruang santai ya. Iya, karena konsepnya awalnya itu modern tropikal kan. Jadi kita ikutin juga di teras belakang untuk lebih tropikal lagi gitu. Nah, untuk ke sampingnya lewat mana nih, Kak? Ini ada pintu gesernya juga. Jadi ini pakai rumput sintetis karena ini juga buat tempat bermain anak-anak ya, Iya, gitu. betul. Seperti main golf atau main apa. Masih fleksibel banget nih tetangga. Betul. Dan kalau kira-kira mau bikin area laundry di mana cocoknya, Kak? Oh, kalau laundry itu sebenarnya di sini juga bisa, di sini tadi juga bisa sebenarnya dibikin pojokan itu ya? kabinet karena salurannya sudah ada di sini pembuangannya. Oh, ini salurannya nanti begini? Iya, ini sebenarnya saluran pembuangan ini dari sini juga. Jadi nanti semua saluran nanti ke bak kontrol sana. Ini juga masih lumayan lega, jadi kalau kalian mau tanam-tanam pohon-pohon gitu masih bisa banget di sini. Betul. Dan ini lihat ke atas jadi kelihatan outdoor AC-nya coba disembunyiin ya. Iya, jadi aman banget. Dan setiap jendela dikasih topi-topian nih Iya. supaya nggak tampias. Biar nggak tampias. Dan ini atapnya bentuknya pelana tetangga, tapi pelananya yang ke depan dan belakang. Jadi air hujan tidak jatuh ke sebelah, masih jatuh ke tanahnya sendiri. Benar. Penting tuh tetangga supaya tidak terjadi perselisihan ya. Betul. Oke Kak, lantai satunya cakep banget, fleksibel banget. Selain area outdoor itu Kak, menurut Kakak ke depannya bisa jadi apa tuh area itu? Oh, kedepannya bisa banget untuk kamar lagi juga bisa, untuk dapur juga sebenarnya juga masih bisa banget, tempat area servis gitu. Tergantung dari nanti konsumennya mau seperti apa, dikreasiin. Kalian tetangga kebutuhannya seperti Kebutuhannya. apa? Oke, sekarang saya mau ajak kalian sama Kak Widya lihat lantai 2-nya. Yuk, berarti total ada 2 kamar Kak? Iya betul, ada 2 kamar di bawah sama di atas. Di bawah sama di atas? Oh, ini berarti luas tanah 84, luas bangunan 53? 53, iya. Ini cocok banget untuk yang keluarga baru ya, dengan luasan yang lumayan kecil ya, maksudnya nggak terlalu besar, tapi untuk secara fungsional bisa muat semua seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya ya. Untuk naik ke lantai 2 kita pakai tangga ukuran 1 meter kan ini? 1 meter betul. 1 meter ya, jadi cukup proper nih tangga Iya. untuk lalu lalang. Dia materialnya pakai apa Kak? Pakai HT sama seperti lantai utama dan pakai railing hollow juga. Railingnya hollow tuh tangga, ini kokoh ya. Iya. Oke, dan kalau yang jendela ini opsional ya, kalian ambil yang hook dapat. Iya, Tapi kalau yang tengah enggak ada. Karena udah dinding lagi. Ini lagi. Tapi nggak usah khawatir, pencahayaannya banyak banget dari depan, dari belakang, masih Iya cukup. betul. Oke, Kak, Oke. kita lihat. Kak Widya, ini ada jendela berupa kaca mati ini gimana nih ada ruang lagi? Oh iya, ini kan berhubung rumahnya kan ada yang hook dan ada yang tempel kanan kiri ya. Jadi kita fungsiin ini untuk pencahayaan kalau rumahnya ada di tengah-tengah. Jadi nanti mereka tetap dapat cahaya untuk ke tangganya. Tapi nggak cuma jendela, kita pakai secondary skin juga biar nggak terlalu penuh ya cahayanya seperti itu. Nggak terlalu banyak. Iya betul. Oke, mantap. Nah, selain di sana tadi bukaannya ada juga di bagian belakang nih Kak. Iya betul. Ada lagi jendela di belakang yang Mas Rizky lihat dari bawah tadi ya. Ini jendelanya untuk ini ya? rumahnya. Betul. Jadi ini terbagi jadi 2, yang satunya nggak bisa dibuka, yang satunya bisa dibuka nih teman. Iya. Langsung ngalir. Lagi-lagi rumah ini emang sirkulasi udaranya kita maksimalin banget ya gitu. Oke, sekarang kita mau lihat kamar tidur utamanya yuk. Oh. Kamar utamanya ya. Oke.
Jadi adalah kamar tidur utama. Betul. Yang paling luas nih. Yang paling luas. Berapa luasannya? Luasnya 3 dikali 4 meter. Oh, saya kira balkon ini. Ternyata secondary skin ya. Betul. Buat ngurangin panas sama jelas untuk privacy. Betul. Karena dibaliknya di kamar tidur utama. Nah, kalau dari interior nih Kak, inspirasinya atau temanya apa nih Kak? Balik lagi sama kayak kalau tropical kan lebih ke warna-warna kayu juga ya. Jadi untuk interiornya juga sama nuansa kayu juga. Dan simple aja ini karena ruangannya juga manfaatin untuk nonton TV, untuk ada nakas dan lemarinya. Jadi ya seperti ini. Oke, jadi bisa dicontoh nih tetangga nih buat inspirasi ya. Karena kamar tidur utamanya juga tidak terlalu luas, jadi usahain bikin interior yang nggak terlalu besar-besar juga nih, nggak bulky. Kayak ini nih meja TV-nya, ini juga slim, dia compact, nggak terlalu gede, tapi fungsional. Dia masih bisa nyimpen-nyimpen di bagian dalam dan juga di bagian atasnya. Kemudian juga TV-nya dibuat melayang gini tetangga supaya nggak terlalu gede di bagian bawah situ ya, lebih slim itu sih supaya nggak terlalu bulky. Betul. Oke. Dia punya apa nih? Iya, punya kamar mandi kalau kamar ini. Betul. Dan kamar mandinya lebih luas dari yang bawah ya. Ini 2 meter kali 1,5 meter. Atau secara konsepnya atau materialnya sama yang di bawah, tapi cuman hanya perbedaan di lebarnya saja. Oke, perbedaan ukurannya aja ya. Dan ini kayaknya agak mirroring sama yang bawah ya? Iya, betul. Atas bawah. Linear dia langsung. Nah, dan ini kita yang void itu tadi lagi-lagi kita taruh jendela di sini untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Oke, cakep. Ini juga include semua lagi nih ya? Betul, include kecuali yang ini. Kecuali partisi ini. Iya, betul. Udah enak banget nih tetangga. Iya. Nih, showernya udah Kohler, wastafelnya Kohler, klosetnya Kohler, dan itu udah ada instalasi kalau mau pasang water heater ya. Betul. Dan kayaknya saya masih punya beberapa pertanyaan lagi nih Kak. Oke, siap. Boleh kita lanjut tanya-tanya? Boleh. Oke, ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, sekarang kita masih di klaster di Awa dan masih bareng Kak Widya juga nih. Ya. Saya masih punya beberapa pertanyaan nih Kak. Salah satunya, kenapa pilih desain tropis di antara desain kayak Japandi dan segala macam? Iya, karena Indonesia sendiri kan negara tropis ya, jadi menyesuaikan untuk konsepnya itu dan lebih general juga dibanding kalau spesifik Skandinavia dan lain-lain, tren agak memudar ya. Kalau untuk tropical nanti ya bakal terus-menerus seperti itu. Oh, jadi menurut Kak Widya desain rumah tropis bakal lebih bertahan lama? Iya, betul. Oke, mungkin karena sesuai dengan iklim ya? Iklim juga benar, menyesuaikan. Oke. Nah, kalau dari segi maintenance, menurut kakak desain rumah tropis bakal lebih mudah di maintenance gak? Plus minus sebenarnya sih. Mungkin kalau untuk sekarang yang kita lihat di sini, mungkin dia kalau panas bagaimana ya. Sebenarnya ini bisa ditambahin awning juga Kak, bisa namanya dibuat penutup juga gitu. Terus juga kalaupun misalnya rumahnya sendiri, menurut saya sih nggak terlalu banyak juga sih maintenance-nya, sama aja seperti rumah biasa. Sesuai itu tadi ya. Betul. Nah sekarang saya mau nanya ini lokasi. Dari tadi kan kita udah ngobrolin di klaster di Awa tuh, belum tahu kita lokasinya di mana nih Kak? Ini lokasinya itu di Cibinong, di antara Tol Karanggan dan Tol Citerep. Seperti itu. Dekat exit tol? Betul, dekat exit tol juga. Mantap. Lokasinya udah hidup ya tetangga. Tadi saya pas datang langsung, wih udah rame. Saya kira saya bakal ketemu rumah contoh yang berdiri sendiri, kiri kanannya masih panas gitu. Ternyata pas saya masuk, udah rame, bisa ngadem ya. Karena kebetulan ini kita ada 4 tahap Mas Rizky. Jadi ini kita tahap kedua dan ini rumah contohnya ada di tahap pertamanya. Berarti ada 4 tahap. Betul. Tahap pertama sudah sold out. Betul. Dan ini sedang tahap kedua. Tahap kedua. Tahap kedua rumah contoh posisinya di dekat rumah. Di tahap 1 ya. Betul. Oke, tahap kedua lagi sedang pembangunan. Iya, sedang pembangunan juga. Ada di dekat sini juga. Gitu. Nanti connecting semuanya, connecting juga ke Awa 3, connecting Awa 4, baru nanti di dekat Tol Karanggan. Gitu. Oke, menurut Kak Widya kelebihannya apa nih di klaster di Awa ini? Pertama dari untuk udara masih lumayan segar karena di dekat juga lapangan golf ya dan lingkungan juga masih asri, jadi suasananya masih agak-agak puncak sedikit sih ya gitu. Jadi nggak terlalu panas, Bogor panas nggak terlalu panas gitu. Oke, sejuk-sejuk khas Bogor lah ya. Khas Bogor iya, betul. Tapi memang nempel lapangan golf tetangga ini dekat banget sama lapangan golf. Itu artinya ya mungkin bakal lebih sejuk, kemudian bakal lebih rindang juga ya. Betul. Dan ya suhunya juga bisa lebih adem dibandingin yang permukiman full gitu ya. Betul. Dan aksesnya juga bagus untuk ke rumah sakit dekat, sekolahan juga dekat, ke pusat kota di Cibinong City Mall juga lumayan dekat gitu. Jadi masih agak tengah-tengah lah posisinya. Oke.
Terus pertanyaan selanjutnya, Oke. rumah ini buat siapa nih menurut Kak Widya? Oh, ini sebenarnya karena luasannya 53 ya. Jadi kemungkinan untuk cocoknya ya untuk pengantin baru atau yang baru punya anak satu. Jadi new family lah gitu. family, ya. Iya, keluarga baru. Newlywed gitu ya? Betul. Tapi kalau mau di fullin ya bisa juga. Keluarga besar juga masih bisa. Benar-benar tetangga. Kalau baru berumah tangga ini cocok banget, tapi untuk proses kedepannya juga masih bisa dikembangin lagi nih, karena masih ada lahan yang cukup banget di bagian belakang sini. Tadi kalian udah lihat sendiri ya tetangga. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, ini mungkin bakal jadi catatan juga nih buat para tetangga online dan juga yang nonton. Kira-kira berapa harga rumah di sini? Untuk harganya plafonnya kita di 990 juta. Jadi di bawah 1 M. Betul. Cicilannya kurang lebih di sekitar 4 juta. 4 jutaan. Jadi masih oke lah ya. Untuk keluarga baru, betul. Oke. Kemudian legalitas gimana legalitasnya? Oh ya, sertifikatnya juga udah SHM kita. Jadi untuk segala legalitas nggak perlu khawatir, kita taat banget dan semua sertifikat kita udah aman banget. Oke, biasanya kan ada yang HGB dulu ya. Betul. Nah, ini udah langsung SHM nih. SHM dan kita udah pecah juga. Udah pecah juga. Per kaflingnya kita udah pecah. Oh, oke. Lebih tenang jadinya. Bener. Jadi sebelum dibangun kita dari PBG, SHM segala macam kita udah urusin lah gitu. Oke. Nah, buat tetangga online yang mau lihat bisa lihat kemana nih Kak rumahnya? Oh iya, kita ada Instagramnya juga ya. Kalau untuk websitenya juga mungkin ada, nanti bisa diklik link di bio aja. Oke, linknya ada di deskripsi ya tetangga, dan juga namanya ada di bawah sini nih. Iya. Kalau mau datang langsung aja datang, bisa kontak di deskripsi juga kalau mau janjian atau mau surprise datang surprise boleh. Oh ya, bisa datang ke marketing galerinya juga. Oke. Mungkin nanti di sana banyak dapat promo-promo juga ya. Oh, Kalau iya. datang langsung ya. Oh iya bener. Kalau buat dapetin promo langsung datang aja tetangga. Kalau via telepon kayaknya agak sulit ngelobinya ya. Oke, makasih Kak Widya ya. Sama-sama. Udah nemenin kita home tournya nih kali ini. Kali ini agak beda nih cari rumahnya karena bareng arsitek kita cari rumah. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri sebagai menginspirasi. Ciao.